Selamat pagi Bapak dan Ibu, saya Sudi Simbolon, dosen Akademi Keperawatan Surya Nusantara Pematang Siantar. Izinkan saya pada saat ini memaparkan pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, unsur pendidikan dan pengajaran. Ada 3 yang dituntut bagi seorang dosen di dalam melakukan pengajaran di Tridharma Perguruan Tinggi. Yang pertama adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada saat ini saya akan memaparkan dari unsur pendidikan dan pengajaran yang akan membahas mengenai metodologi penelitian. Ini adalah deskripsi singkat mata kuliah metodologi penelitian. Ada 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada mahasiswa dalam penguasaan tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam mempersiapkan proposal penelitian dan penyelesaian penulisan karya tulis ilmiah, serta dapat menelusuri hasil penelitian sebagai bukti terbaik di dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Pembelajaran dirancang dengan berbagai metode, dengan penugasan berfokus pada penulisan karya tulis ilmiah, studi kasus. Kemampuan yang akan dicapai melalui pembelajaran ini adalah, yang pertama, mahasiswa dapat mempersiapkan dan menyelesaikan proposal penelitian yang akan dilakukan dengan mengikuti aturan penulisan karya ilmiah di perguruan tinggi mahasiswa belajar, dengan dapat menyajikan proposal dengan bertanggung jawab. Kemudian, mampu menjelaskan konsep dasar penelitian, dan seterusnya mampu mendeskripsikan rumusan masalah penelitian, mampu mendeskripsikan landasan teori dan kerangka penelitian. Dan yang kelima adalah mampu mendeskripsikan metode atau desain penelitian. Dan keenam, mampu menguasai cara melakukan studi kepustakaan. 7, mampu mengenal statistik dalam penelitian, dan berikutnya mampu memahami prinsip pengolahan data. Dan yang kesembilan, mampu bertanggung jawab terhadap praktek profesional, meliputi kemampuan menerima tanggung jawab terhadap keputusan dan tindak profesional sesuai dengan lingkup praktek di bawah tanggung jawabnya, dan hukum peraturan perundang-undangan. Dan yang ke-10 adalah dapat mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan, mencegah plagiarisme. Dan yang ke-11, mampu mengumpulkan data, menganalisa, dan merumuskan, dan merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi, mendokumentasikan, menyajikan informasi dalam penelitian. Mampu menyelesaikan proposal penelitian dengan baik, dan mampu menulis dan menyelesaikan karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya tulis ilmiah. Materi mata kuliah penelitian ini, metode penelitian ini ada 26 dari 14 kali pertemuan, karena 2 kali, yang seharusnya ada 16 kali, karena 2 kali ada 1 UTS dan 1 adalah UAS. Yang pertama, penelitian sebagai proses penelitian, ini materi pertama, definisi penelitian, latar belakang penelitian, jenis penelitian, sumber masalah penelitian, sumber masalah penelitian, pada 2 kali ganda, rumusan masalah penelitian, besarnya masalah penelitian tersebut, landasan teori dan kerangka teori, kerangka konsep penelitian, hipotesis penelitian, variabel dan jenis variabel penelitian. Dan ada 26 dan seterusnya. Metode pengajaran yang dilakukan menyampaikan materi ini adalah tatap muka penyampaian materi, artinya menjelaskan pengajaran yang diberikan kepada mahasiswa. Dan metode yang kedua adalah diskusi. Studi kasus, mendiskusikan hal-hal yang perlu dan apa yang akan dilakukan selama dalam penelitian. Artinya ini adalah menjadi suatu cara interaksi
antara dosen dan mahasiswa, ya, berdiskusi, berdialog, melakukan perencanaan yang akan dibuat. Kemudian di akhir adalah perlu ada penilaian. Ya, penilaian ini melalui ujian-ujian kecil atau quiz, melalui UTS, melalui UAS. Ini ada penilaian-penilaian yang dilakukan terhadap hal-hal yang dilakukan atau yang didapat oleh para mahasiswa. Penilaian ini seperti yang saya katakan tadi, ada penilaian, ada tugas dan kuis ada 20% dari 100%, sikap 15%. Nah, ini sikap ini tidak semua memberikan sikap, tapi saya coba membuat sikap ini supaya mahasiswa memahami hal-hal yang harus dilakukan, karena memang perlu membina sikap daripada mahasiswa pada saat ini. Kehadiran dan keaktifan di kelas itu ada 15%, UTS dan UAS itu 25%. Nah, ini ada pustaka yang digunakan oleh mahasiswa ada 6, tapi ada 2 yang penting di sini, nomor 1 dan 2, metodologi penelitian, panduan melaksanakan dan menetapkan hasil penelitian, dan yang kedua adalah riset keperawatan. Jadi karena ini adalah membahas mengenai penelitian keperawatan. Dan 3, 4, 5, 6 bisa digunakan sebagai pustaka pendukung. Demikianlah saya sampaikan untuk pernyataan diri dalam unjuk rasa kerja Dharma perguruan tinggi, ya, unsur pendidikan dan pengajaran. Lalu Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memaparkan cuplikan dari cara pengajaran yang saya lakukan kepada mahasiswa yang ada di tempat kami. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Pada sore hari ini kita senang bisa bertemu kembali di Zoom ini untuk membahas pelajaran yang akan kita pelajari, dan harapan kita bahwa Bapak Ibu semua sore ini dalam keadaan sehat dan di dalam sukacita, dan boleh melakukan kegiatan-kegiatan dengan baik. Kita akan lakukan kelas ini nanti di dalam proses perkuliahan. Kalau ada yang mau tanya, silakan Bapak Ibu sekalian. Boleh bertanya langsung di celah. Dan pelajaran kita pada saat ini akan kita bahas mengenai metodologi penelitian. Dan metodologi ini mungkin perlu untuk kita semua, apa yang harus kita pahami di dalam satu proses penelitian. Dan sebelum kita membahas materinya, kita harap bahwa kita akan memulai dengan doa. Kita minta Ibu Sorta Siboro pimpin kita dalam doa. Kalau bisa Ibu Sorta, kita pimpin dalam doa. Iya Pak. Kita berkata dalam doa. Allah Bapa kami yang berkata tinggi dalam kerajaan surga, terpuji nama Tuhan, karena kasih-Nya selalu Tuhan katakan dalam kehidupan kami, supaya doa kami selalu berdua dengan bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Sorta yang memberikan sudah berdoa pada siang hari ini. Kita akan bahas materi kita pada saat ini untuk bahan pendahuluan daripada metodologi. Izinkan saya share screen supaya kita lihat materi yang akan kita bahas. Bisa Bapak Ibu lihat di dalam share screen-nya? Bisa. Baik, kalau kita berbicara mengenai penelitian, apa yang Bapak Ibu bisa gambarkan di dalam penelitian ini? Sebelum kita ke materi inti yang akan kita bahas, ada Bapak Ibu yang bisa berikan gambaran kalau kita berbicara mengenai metode penelitian? Ada Bapak Ibu? Baik, mungkin sambil berpikir kita akan teruskan ke materinya. Kalau kita berbicara mengenai penelitian, maka akan kita dapatkan ada sesuatu yang kita cari. Ada sesuatu yang akan kita lihat dari hal-hal yang perlu kita ketahui. Nah, kalau kita lihat definisi daripada penelitian ini, research berasal dari kata re dan search, ya, to research again, ya, untuk menggali kembali, mengolah atau melakukan sesuatu dengan yang baik, ya. Penelitian atau riset ini adalah suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk memvalidasi dan memperbarui ilmu pengetahuan yang sudah ada dan menemukan ilmu pengetahuan baru yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pengetahuan tersebut. Jadi kita bisa melihat ada sesuatu yang bisa kita ambil di dalam satu
metode penelitian ini adalah menemukan sesuatu, ya, menemukan sesuatu yang kita belum ketahui dengan pasti, ya. Jadi perlu dilakukan penelitian dengan baik. Kita akan melihat bahwa penelitian yang kita buat adalah metode penelitian yang secara ilmiah, ya. Ini kalau kita berbicara di dalam metode penelitian secara ilmiah, ini ada proses berpikir dan penemuan kebenaran ada yang secara non ilmiah, ada yang ilmiah, ya. Kita lihat secara non ilmiah, manusia pada hakikatnya selalu ingin tahu, ya pasti ya, kita semua pasti ingin tahu kebenaran. Untuk memenuhi rasa ingin tahu ini, manusia berusaha mengumpulkan pengetahuan, ya. Pengetahuan pada dasarnya terdapat dari sejumlah fakta dan teori yang memungkinkan seseorang untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi. Ya. Ini kita lihat ada beberapa cara yang dilakukan untuk menemukan sesuatu di dalam mendapatkan hasil mengembangkan pengetahuan tersebut. Ya. Kita lihat ada yang pertama ada cara tradisional. Ini di zaman-zaman dulu, di zaman ilmu pengetahuan belum berkembang, itu ada secara tradisional, ya, non ilmiah, dan cara modern. Inilah yang dilakukan, kita lakukan yang berpendidikan, metode-metodenya ada dilakukan dengan cara yang benar, ya. Itu berbeda dengan cara tradisional. Baik, kita akan lihat satu persatu. Ada cara tradisional, ya, yang non ilmiah, yang trial dan error, ya. Cara coba-coba, ya. Lakukan, kalau salah perbaiki, kalau salah perbaiki, ya. Cara coba ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah. Dan apabila kemungkinan tersebut tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang lain. Apabila kemungkinan kedua ini gagal, dicoba kemungkinan ketiga, dan seterusnya sampai masalah tersebut terpecahkan. Ini trial and error. Ini yang dilakukan untuk tradisi non ilmiah ini, ya. Lalu juga yang kedua, ada yang bisa kita lihat di dalam menemukan sesuatu adalah dengan cara otoriter, ya, cara kekuasaan. Pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pada otorita atau kekuasaan, baik tradisi, otorita pemerintah, otorita pemimpin agama, maupun ahli ilmu pengetahuan. Ya. Ada hal-hal yang bisa kita lihat di dalam penelitian ini. Pada prinsipnya, orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otorita tanpa terlebih dahulu menguji atau membuktikan kebenarannya, baik berdasarkan fakta empiris ataupun penalarannya sendiri. Jadi kita lihat ada memang, kalau kita lihat dari yang lama kepada yang tradisi ini, kalau orang yang berkuasa bisa membuat sesuatu, ya. Ini bisa kita lihat dengan cara kekuasaan ini. Lalu ketiga adalah berdasarkan pengalaman pribadi, ya, merupakan, ya, suatu cara untuk memperoleh pengetahuan kebenaran. Hal ini dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan masalah yang dihadapi pada masa yang lalu. Mungkin inilah yang bisa dilakukan oleh para tua-tua yang dulu, ya. Tidak seperti sekarang, untuk contoh untuk pengobatan dilakukan penelitian eksperimen untuk menghasilkan sesuatu. Tapi kalau dulu itu tidak menggunakan daun-daun pertama, oh ya sembuh, ya kan, sembuh. Lalu itu digunakan untuk seterusnya, ya. Saya pikir bagi orang tua dulu mungkin ini akan bisa menjadi satu cara yang digunakan dengan pengalaman pribadi. Nah, kita melihat di dalam metodologi penelitian pada saat ini berkembang sehingga muncullah salah satu cara modern untuk memperoleh pengetahuan, untuk membuktikan sesuatu dilakukan dengan cara-cara yang benar. Ya, ini perkembangan yang ada. Ini cara yang disebut metode penelitian ilmiah, atau lebih populer disebut metodologi penelitian, ya, research method. Ini cara ini dikembangkan oleh Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626 yang mengembangkan metode berpikir induktif. Nah, kira-kira apa ini berpikir induktif? Karena ada deduktif, nanti akan muncul ada deduktif dan induktif. Ya, ada yang kita lihat bagaimana, apakah memang dilihat dari luar sehingga dikumpulkan, dia akan menjadi sesuatu yang bisa dia simpulkan. Mula-mula ia mengadakan pengamatan langsung terhadap gejala-gejala alam atau kemasyarakatan. Ya. Kemudian hasil pengamatan tersebut dikumpulkan dan diklasifikasikan dan akhirnya diambil satu kesimpulan. Ya, jadi induktif ini kita lihat bahwa dia ambil apa yang ada di sekelilingnya, lalu dia kumpulkan menjadi suatu data dan itu dia lakukan kesimpulan. Ini cara Francis Bacon. Ya. Kemudian dikembangkan oleh Debold van Dalen. Dia mengatakan bahwa dalam memperoleh kesimpulan dilakukan dengan mengadakan observasi langsung dan membuat pencatatan terhadap semua fakta
sehubungan dengan objek yang diamatinya. Nah, ini Bakun ini memberikan suatu gambaran kembali bahwa bukan hanya dengan mengumpulkan fakta-fakta, tapi dia mengadakan observasi secara langsung. Ya, jadi bisa dilakukan pengamatan-pengamatan atau pencatatan-pencatatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek yang diamati. Nah, pencatatan ini mencakup 3 hal pokok, ya. Antara lain, segala sesuatu yang positif ini mengenai dari Van Dalen ya, di Bolt ya. Segala sesuatu yang positif, yakni gejala yang muncul pada saat dilakukan pengamatan, ini dikumpulkan. Segala sesuatu yang negatif, yakni gejala yang tidak muncul pada saat dilakukan pengamatan, itu juga dia kumpulkan. Lalu yang ketiga, ya, gejala yang muncul secara bervariasi, yaitu gejala yang berubah-ubah pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini De Bolt ini, ya, membuat sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Francis Bacon ini. Ya, dia sudah membuat bahwa yang positif, yang negatif, yang muncul bervariasi, ya, bisa berubah-ubah, itu harus dikumpulkan semua. Nah, berdasarkan hasil pencatatan tersebut, lalu dia menetapkan ciri atau unsur yang positif pada sesuatu gejala. Selanjutnya tersebut dijadikan jadi dasar pengambilan kesimpulan atau generalisasi. Lalu prinsip umum dikembangkan Bacon ini dijadikan dasar dalam mengembangkan metode penelitian yang lebih praktis. Ya. Selanjutnya diadakan penggabungan antara proses berpikir deduktif, induktif, verifikatif, ya, seperti yang dilakukan oleh Newton dan Galileo. Jadi dari luar dengan di dalam, lalu verifikasi. Ya, jadi ada yang kita lihat di dalam proses cara berpikir yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti. Ya, jadi semua data-data itu dikumpulkan dengan baik. Jadi kalau Bapak Ibu waktu itu dalam melakukan penelitian, semua ada variabel-variabel yang dikumpulkan untuk disatukan dan diolah menjadi satu data untuk diproses menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu. Nah, kemudian tahun 1939, ya, ALMA ini metode ilmiah adalah suatu cara menerapkan prinsip-prinsip logis. Ya, ini ada yang logis kembali terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran. Ya, dengan demikian maka penelitian pada dasarnya adalah proses penerapan metode ilmiah tersebut yang hasilnya adalah ilmu kebenaran. Jadi makanya nanti akan kita lihat bahwa penelitian ini tidak boleh direkayasa, ya. Tidak boleh direkayasa. Ya, penelitian ini harus berjalan sebagaimana adanya. Ya, jadi ini adalah satu yang harus dilakukan. Jadi Almak menegaskan ini bahwa apa yang dihasilkan akan menjadi satu ilmu kebenaran. Sesuatu penelitian yang dilakukan itu adalah suatu fakta, suatu kondisi yang bisa dibuktikan. Akhirnya lahir suatu cara melakukan penelitian yang dewasa dikenal dengan metode penelitian ilmiah, ya, scientific research method. Ya, ini yang muncul pada sekarang ini di zaman kita ini. Ya, makanya banyak peneliti-peneliti yang melakukan penelitian dengan berbagai cara, ya, yang kita lihat di dalam penelitiannya. Nah, ini menjadi suatu hal yang bisa kita lihat di dalam bagaimana kita menemukan hal yang lebih baik di dalam penelitian kita. Sehingga di kemudian bisa kita lihat orang-orang yang melakukan penelitian itu menjadi suatu yang lebih komplit, ya, yang lebih lengkap untuk melakukan penelitian yang lebih aktual kepada hasil, ya. Hasil di dalam melakukan penelitian di dalam menggali ilmu pada saat ini, supaya dengan demikian banyak peneliti-peneliti yang menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kita, ya, untuk masyarakat kita pada saat ini. Jadi kalau kita perhatikan penelitian-penelitian yang dibuat oleh para peneliti, itu bisa memberikan satu gambaran bagi kita. Ada hal yang harus dilakukan oleh ya, seperti Bapak Ibu guru, seperti kami tenaga kesehatan perawat, ya, membuat sesuatu yang harus terus berkembang di dalam mengembangkan keilmuan yang kita miliki. Oleh karena itu kita tidak bisa berhenti hanya sebatas apa yang sudah kita pahami pada saat ini, ya, karena memang di dalam perkembangan
perkembangan keilmuan pada saat ini, kita harus terus berkembang. Kita harus meningkatkan pengetahuan kita dengan penelitian-penelitian yang kita lakukan, sehingga akan mendapatkan sesuatu yang lebih baru dari yang kita punya. Baik, kita lihat kemudian bahwa ada, ganda ya. Sekali ya Bapak Ibu sekalian, bahwa ada sepertinya masalah di layar saya. Di dalam. Baik, kita lihat ada dua jenis penelitian. Ya, kalau kita lihat tadi penelitian-penelitian yang kita lakukan, ada dua jenis penelitian. Ya, yang pertama, jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasinya, dan jenis datanya. Ya, kita lihat tujuan murni, ya, pendekatan secara survei, ya, kemudian terapan, ya. Ini ada dua yang kita lihat di dalam hal ini, murni dan terapan dengan pendekatan survei, ex post facto, ada eksperimen, ya, ada secara alamiah, ada aturan polisi riset, action riset, dan evaluasi dan sejarah. Ini semua pendekatan-pendekatan yang dilakukan di dalam melakukan penelitian. Lalu tingkat eksplanasinya ada deskriptif, ya, Bapak Ibu saya pikir tidak asing lagi, ya. Ada perbandingan, ya, ada hubungan, ya. Lalu jenis data yang kita kumpulkan dari hal ini adalah kualitatif, ya, kuantitatif, dan gabungan kedua-duanya. Makanya sekarang ada mixed research, ya, mixed research. Jadi antara gabungan kualitatif dengan kuantitatif. Nah, penelitian menurut tujuan, ya, itu adalah penelitian dasar atau penelitian murni. Penelitian yang bertujuan menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Contohnya, pengaruh pemberian stimulus terhadap respon pada binatang. Ya. Jadi yang belum pernah diteliti, ini murni untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi yang jelas, Bapak Ibu sekalian, sudah ada pemikiran bahwa ada asumsi-asumsi yang sudah dilakukan. Ya. Penelitian menurut tujuan. Lalu penelitian terapan, ya, penelitian yang bertujuan untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah yang telah diketahui untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. Ya. Contoh, ini pengaruh pemberian insentif terhadap perilaku kerja. Ya, ini contoh yang bisa kita lihat. Kemudian penelitian menurut pendekatan, penelitian survei, mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam. Ya. Contohnya kecenderungan masyarakat dalam memilih pemimpin nasional. Ya, ini survei. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian lihat, sudah mendekat pemilihan bupati, gubernur, presiden, ini penelitian survei ini banyak yang memberikan pandangan-pandangan, pendapat-pendapat mereka untuk sesuatu yang bisa dilihat orang, dibaca orang. Lalu yang B-nya, kita lihat penelitian menurut pendekatan ini, ya, yang penelitian survei, penelitian ex post facto. Ya. Penelitian dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, dan kemudian merunut ke belakang. Ya, dia lihat ke belakang. Melalui data tersebut ditemukan faktor atau penyebab peristiwa yang diteliti. Ini contohnya mengungkapkan sebab-sebab terjadinya kerusuhan di suatu daerah. Ya, sebab-sebab terjadinya suatu bencana, sebab-sebab terjadinya suatu masalah di suatu daerah. Jadi dilihat ke belakang. Ya, ini ex post facto. Yang ketiga, bagian C-nya penelitian eksperimen. Ya, penelitian yang berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Ya, sebelumnya yang benar-benar dengan kuasi eksperimen, membandingkan yang satu membandingkan sebelumnya dengan sesudahnya, ya. Contohnya pengaruh vitamin C, perlatihan fisik maksimal terhadap jumlah leukosit dan hitung jenis leukosit, ya. Mencit ini adalah tikus, ya, diberikan kepada tikus. Jadi ini diberikan untuk melakukan eksperimen. Lalu yang berikutnya adalah penelitian naturalistik, ya. Metode kualitatif, penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami. Sebagai lawannya adalah eksperimen, ya, di mana penelitian adalah instrumen kunci. Contohnya mengungkapkan makna upacara ritual dari kelompok masyarakat tertentu. Ini naturalistik, kualitatif. Jadi dia ada di kondisi itu, ada di situasi itu. Lalu yang berikutnya adalah penelitian polisi. Penelitian atau analisis terhadap masalah sosial yang mendasar. Temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat
keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, membuat undang-undang atau peraturan tertentu. Ya, ini yang dilakukan, ini yang dibuat supaya sesuatu itu bisa diatur sesuai dengan mekanisme yang ada. Kemudian ada berikutnya penelitian tindakan. Dilakukan untuk mengembangkan pendekatan dan program baru guna memecahkan masalah yang muncul pada situasi aktual. Memperbaiki prosedur dan metode kerja dalam pelayanan masyarakat. Ya. Action, research, ya, tindakan. Ya, memperbaharui prosedur dan metode kerja dalam pelayanan masyarakat. Evaluasi, penelitian evaluasi. Yang bertujuan untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Ya, contohnya penilaian hasil dari suatu kebijakan. Kemudian penelitian sejarah yang berkenan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang telah berlangsung di masa lalu. Ya, mengetahui manajemen pembuatan Candi Borobudur, contohnya ini budayawan. Ya, mereka meneliti bagaimana membuatnya itu. Ya, para arkeolog melakukan penelitian sejarah. Nah, yang ketiga adalah penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Tadi kita lihat adalah penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Jadi dia hanya menjelaskan ya seberapa baik kepemimpinan atau etos kerja dan prestasi kerja karyawan di sebuah rumah sakit. Jadi ini menjelaskan apa yang ada, apa yang sudah dilakukan di dalam kegiatan-kegiatan di lingkungannya. Kemudian penelitian komparatif, ya, penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya masih mandiri, tapi sampelnya lebih dari satu. Ada perbedaan produktif kerja antara pegawai negeri dan swasta. Nah, ini membanding-bandingkan, ya, membanding-bandingkan. Sehingga dengan demikian akan dapat oh ini A lebih baik dari B, ya, hasil A lebih baik dari hasil C, kira-kira begitu. Membandingkan satu dengan yang lain. Kemudian penelitian asosiatif, ya, penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Contoh, efektivitas kompres dingin terhadap penurunan suhu tubuh pada pasien yang demam. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat ini mungkin ini materi yang kita gunakan pada hari ini, pada pertemuan ini, ya. Tentu ada hal-hal yang harus kita klarifikasi, yang harus kita jelaskan, atau Bapak Ibu sekalian yang perlu penjelasan atau mendapat penjelasan, sehingga kita akan buka diskusi ya dalam 5 menit ini, atau bahkan 3-5 menit, kita akan coba buka diskusi. Kalau ada hal-hal yang perlu untuk kita perjelas, silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu sekalian, saya menganggap bahwa kita semua sudah paham, ya. Kita semua sudah paham dengan pertemuan awal ini. Dan kita harap dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas penelitian menurut jenis data, nanti akan ada kualitatif dan kuantitatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya harap bahwa nanti di dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas ini, dan harapan kita bahwa Bapak Ibu sudah belajar. Ya, sudah belajar dengan itu. Dan kita harap bahwa kedatangan ke Zoom kita, ke kelas kita akan tepat waktu. Kita akan tepat waktu, dan kita akan mulai kelas kita dengan tepat waktu. Baik Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan untuk kita bahas pada sore hari ini, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di waktu yang sama, dan harapan kita bahwa Bapak Ibu akan menggunakan waktu sebaik-baiknya, belajar dengan sebaik-baiknya, dan kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik. Dan intinya ada satu yang harus kita perhatikan, tetap jaga sehat, ya, jaga sehat, tubuh harus prima, karena kondisi situasi alam kita pada saat ini masih belum seperti sebelumnya, ya, seperti sebelum COVID, masih terus tetap berkembang. Baik, Pak. Ya, Pak. Ada sedikit pertanyaan, Pak. Baik. Pembahasan kita saat ini mengenai penelitian, dan baru kali ini juga saya mendengar banyak penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, sedangkan di sini yang kita bahas tadi ada banyak sekali, ya, mengenai
Iya Pak, dengan Pak Asman. Ada banyak sekali penelitian, jenis-jenis penelitian, baik dari tingkat eksplorasinya dan tingkat lain sebagainya. Apakah dalam tingkat penelitian di tingkat-tingkat yang lain itu eksplorasi dan lain sebagainya itu menggunakan penelitian kuantitatif atau kualitatif? Apakah mereka menggunakan kualitatif atau kuantitatif dengan penelitian atau jenis-jenis tingkat penelitian yang lain tadi, Pak? Baik, terima kasih Pak Asman. Kebetulan topik kita minggu depan akan membahas kualitatif dan kuantitatif. Tapi yang jelas di dalam segala penelitian yang telah kita bahas secara singkat tadi adalah mereka masing-masing mempunyai tujuan. Ya, maksud tujuan yang akan dicapai dalam segala jenis penelitian tersebut. Nah, apakah data yang akan digunakan secara kualitatif atau kuantitatif? Nanti pertemuan berikutnya Pak Asman kita akan bahas. Karena itu belajar Pak Asman akan bertemu. Siap Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak Asman. Karena waktu kita sudah habis, sudah kita akan akhir kelas kita. Kembali kita jaga kesehatan, kita tetap prima supaya kita semakin baik. Ya, jangan ada yang sakit di hari pertemuan berikutnya. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan ini karena kita mulai tadi dengan doa, kita juga akan akhiri dengan doa. Pak Asman lah pimpin kita dalam doa. Silakan Pak Asman. Oke, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan kasih-Mu kepada kami, di mana pada sore hari ini Tuhan kami sudah melangsungkan dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Asman. Selamat sampai ketemu lagi berikutnya. Sukses dan sehat semua. Saya akan akhiri Zoom kita dan selamat beraktivitas. Sampai bertemu besok teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan ini akan dapat bagaimana saya melakukan pengajaran kepada mahasiswa yang ada di Akademi Keperawatan Surya Nusantara.